Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'dama ala ibadihil minnah wa dafa'a anhum kaidasy syaitani wa khayyaba amalahu wa dhannah wa ja'ala as-sawma hisnan li ibadihi wa wiqayatan wa junnah. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi manna alaina minhu bifadlin wa karam bi an ballaghana syahrul ramadan al-mu'azzam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana sayyidal jinni wal anam, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ma'naha Allah wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Tabarukan bidu'a. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Akang dan Teteh Prodi Pendidikan Bahasa Arab, dan yang saya banggakan teman-teman seangkatan Manzilah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi umur, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memasuki bulan suci, bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rusli Firdaus, perwakilan dari kelas 2C, izin menyampaikan kultum dengan tema menggapai kebaikan dengan memperbaiki diri di bulan Ramadan. Memperbaiki diri itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi kita selaku umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, setiap detik, setiap jam, setiap bulan dan bulan, setiap tahun kita harus selalu memperbaiki diri. Nah, bagaimana tips untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan? Menurut saya, tips yang pertama yaitu dengan meningkatkan kualitas saum kita. Boleh antum semua lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, juz awal dalam halaman 235 cetakan Al-Haramain. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-fasl tsani fi asrari shaumi wa syurutihi al-batin. I'lam anna shauma salasu darajatin, shaumul umum wa shaumul khusus wa shaumul khususil khusus. Beliau berkata, ketahuilah oleh Anda, oleh antum semua, bahwa saum itu terbagi ke dalam 3 derajat. Yang pertama, beliau mengklasifikasi yaitu saum umum. Yang kedua, saum khusus. Yang ketiga, saum khususil khusus. Apa saum umum itu? Amma saumul umum fahuwa qabbul batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaqa tafsiruhu. Yang dikatakan dengan saum umum yaitu saumnya dengan mencegah atau puasanya hanya perut dan farji saja, gitu.
Dan yang kedua yang dikatakan shaum khusus itu wa amma shaumul khusus bahwa kapus sam'i wal basar wal lisan wal yadi wasairul jawari anil athami. Yang dikatakan dengan shaum khusus yaitu saumnya seluruh anggota tubuh kita dari apa? Dari melaksanakan dosa-dosa. Nah, yang terakhir yang dikatakan dengan shaumul khususil khusus wa amma shaumu khususil khusus fa shaumul qalbi anil himamid diniyati wal ifkari dunyawiyah amma siwallah azza wa jalla bil kulliyah. Yang dikatakan dengan saum khususil khusus yaitu saumnya hati kita. Dalam ilmu tasawuf qalbu itu dikatakan dengan dimensi ketuhanan. Qalbu itu dimensi ketuhanan. Banyak dalam kitab Hikam, Tanwirul Qulub, Risalah Qusairiyah dibahas tentang qalbu itu. Nah, sengaja saya referensinya dari kitab Ihya Ulumuddin yang notabene-nya kitab ini membahas tentang ilmu tasawuf itu. Karena tasawuf itu dengan hati urusannya. Nah, yang ketiga ini tingkatan yang ketiga, jadi saumnya itu hati tersebut, hati kita itu meninggalkan seluruh perkara-perkara yang menghalangi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hatinya itu hanya Allah saja. Ini tingkatnya para wali itu. Tingkatnya para wali. Mungkin saja saya atau antum semua mungkin termasuk ke dalam yang pertama atau yang kedua gitu. Nah, terus dalam kitab Nasaihul Diniyah karya Al-Habib Abdul Alwi Al-Haddad dijelaskan ada beberapa adab atau tata krama dalam berpuasa atau orang yang berpuasa itu harus apa saja. Di antaranya yang pertama yaitu waliyani bisaimu ar-rifahiyah wal isar min tanawuli syahwat wal ladzat. Jadi orang yang berpuasa itu harus menjauhi kegembiraan atau makanan-makanan yang enak gitu. Makanan-makanan yang enak. Karena di dalam lapar tersebut ada sir, ada rahasia gitu dalam puasa itu. Sir puasa itu dalam lapar itu contohnya Rasulullah SAW banyak diceritakan dalam kitab hadis, sebenarnya kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Rasulullah itu menahan lapar atau perutnya tidak ada makanan, tetapi ingin lebih khusyuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita lagi berpuasa, mungkin daya tarik untuk melaksanakan ibadah itu lebih tinggi daripada dalam keadaan kenyang. Mungkin dalam keadaan kenyang itu bisa bukan menjerumuskan, bisa menimbulkan tidur gitu, ngantuk. Nah, tapi dalam berpuasa, dalam lapar gitu bisa daya tarik kepada ibadahnya itu lebih kencang itu. Nah, gitu. Karena contohnya gini ya, para alim ulama, contohnya di Banten gitu, seorang ulama besar di Banten berpuasanya itu berbulan tahun gitu, supaya lebih hatinya itu cahaya. Karena di dalam kitab ini dijelaskan bahwa dalam lapar tersebut itu ada suatu usaha untuk mencahayai hati. Jadi hati kita tercahaya gitu. Kalau hati kita sudah ada cahaya, ada nur atau cahaya gitu, jadi gak mudah gitu. Karena kan pusat dalam ibadah itu dalam hati. Nah, jadi di dalam berpuasa itu ada usaha untuk membersihkan hati dan tazkiyatun nufus gitu. Nah, mungkin dari saya cukup sekian ya tips dari saya untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan, yaitu dengan meningkatkan kualitas saum kita. Karena mengapa? Karena banyak orang-orang yang berpuasa akan tetapi hanya menahan lapar dan haus saja gitu, dan tanpa dengan ilmu. Karena tanpa ilmu amal kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Ibnu Ruslan kitab Jubad
kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal, melakukan beramalan seperti sholat, puasa, tidak dengan ilmunya, mardudatun, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diterima. Seperti dikatakan dalam kitab Failul Muqiyas bin Kutubun Mufidah karya Syekh Ahmad As-Saqqaf, Said Al-Saqqaf, la yajuzu li yaqdima ala amrin hatta ya'lama hukum Allah. Tidak boleh seseorang melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan kecuali dengan mengetahui hukumnya tersebut, yaitu dengan ilmu. Terima kasih, mudah-mudahan manfaatnya. Dari tip dari saya memperbaiki diri Ramadan, yaitu dengan meningkatkan saum kita kepada dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.